atas sholat setelah sholat subuh, yang ada yang bilang itu sholat isyraq namanya ya. Ulama bilang sholat isyraq. Bagaimana sholatnya dan apa pengertian sholat itu? Ya tentunya kalau misalkan kita ingin menghukumi sesuatu, mengerti tentang seluk beluknya, terlebih dahulu kita itu apa yang namanya cari dulu dasarnya, dalilnya. Jangan lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, dalilnya misalkan ada di hadis riwayat Tirmidzi, nomor hadis 586. Bunyinya begini: Man shallal ghadata, atau dalam riwayat lain man shallas subha fi jama'atin, ya, barang siapa yang salat subuh berjamaah, ya, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams. Kemudian setelah salat subuh secara berjamaah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ya setelah salat subuh. Nah, salat subuhnya berjamaah. Pertama, salat subuh 2 rakaat berjamaah di masjid. Ya di masjid ya, jadi harus di masjid nih. Kalau kita pengen melaksanakan salat isyraq setelah salat subuh itu, jadi harus di masjid. Salat subuh antum kemudian ke masjid. Setelah itu duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama berbeda pendapat dalam masalah duduk ini. Ada yang bilang katanya setelah sholat subuh duduk harus di tempat duduk dia setelah salam, nggak boleh pindah sampai waktu isyraq tiba. Iya. Ada yang bilang enggak, yang penting di masjid. Selama dia di masjid nggak apa-apa. Dia mundar mandir, apa namanya? Bukan mundar mandir, duduk menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting masih ada di area masjid, daerah masjid. Walaupun pindah tempat nggak apa-apa. Karena ya kita lebih memilih yang kedua ini ya. Karena agama itu kan memudahkan, nggak mempersulit. Jadi selama ada di koridor masjid, di daerah masjid, nggak apa-apa. Itu masih dianggap kita berzikir sesuai dengan tuntunan hadis tadi. Kemudian isyraq ini adalah nama daripada pergerakan matahari. Pergerakan matahari menuju terbitnya dia itu disebut isyraq. Kemudian tempat terbitnya di timur itu namanya masyriq. Waktunya namanya syuruq. Makanya sholat ini dikenal dengan sholat isyraq atau syuruq ya. Nah di sini ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya sholat isyraq itu merupakan nama lain daripada sholat duha yang dilakukan di awal waktunya. Karena awal waktu duha itu isyraq. Ya sekira bayangan matahari itu 1 tombak ya. Atau kalau kita ukur dengan waktu, ya sekarang Masya Allah sudah ada jam-jam pengingat waktu sholat digital. Itu kurang lebih kira-kira dari mulai terbit fajar waktu subuh, kumandang adzan subuh itu sampai waktu isyraq tiba itu memakan waktu 1,5 jam. Ya jadi misalkan kalau misalkan di daerah Pasuruan sini ya, saya di Pasuruan, itu adzannya kira-kira jam 4 lewat 10 misalkan ya. Kalau nggak kira-kira jam 4 lewat 10. Maka ya kurang lebihnya jam 6 kurang seperempat itu sudah masuk waktu isyraq. Ya bisa ditunaikan sholat isyraqnya. Taib, sholat isyraq ya. Nah tadi kita bahas masalah zikir ya. Zikir setelah sholat ini umum sekali, banyak ya. Makna zikir banyak. Contoh misalkan makna zikir yang pertama adalah zikir yaitu baca Al-Quran. Misal Quran surat ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, baca Quran. Dzikra maknanya Al-Quran di sini. Kemudian makna zikir yang lain bisa dilihat di Al-Quran, misal mengulang Al-Quran. Ya, makna zikir ini bisa berarti mengulang Al-Quran. Bagi orang-orang yang tahfidz Quran, yang sudah hafal Quran atau pernah hafal, dia mengulang-ulang Al-Qurannya itu, ya murojaah namanya. Itu juga termasuk zikir. Ya, itu juga termasuk zikir. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengulang Al-Quran murojaah sampai Allah sebutkan 4 kali. Quran surat ke-54 ada 4 ya ayatnya, ayat ke-17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya. Dan telah kami mudahkan Al-Quran untuk mengingatku, berzikir. Fahal mim muddakir, apakah ada orang yang mau ingat, yang mau mengulang. Jadi Al-Quran itu diulang. Baik ya, ini yang dalilnya murojaah. Zikir itu maknanya murojaah Al-Quran. Tayyib, sudah kita dapatkan 2. Ada lagi makna zikir yang lain. Makna zikir yang lain seperti misalkan doa.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa dilihat di Al-Qur'an surat ke-7 Al-A'raf ayat 205. Ya. Udhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asar. Dan sebutlah nama Tuhanmu ketika kamu bertadarru, berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang dibutuhkan. Ya, jadi mana zikir itu wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan, yaitu berdoa, memohon segala apa-apa yang kita inginkan. Itu disebut zikir juga. Tapi 3 sudah makna zikir, ada lagi makna zikir yang lain. Misalkan makna zikir itu adalah menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah itu juga zikir. Contoh Quran surat kedua ayat ke 152 ya. Quran surat kedua ayat ke 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Kemudian bisa ditafsirkan ayat ini di Quran surat ke-17 ayat ke-110. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Ya, banyak Allah Subhanahu wa taala punya asmaul husna yang 99 yang kita ketahui, yaitu ketika menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terus sampai akhir misalkan, itu juga termasuk zikir. Tayyib, makna zikir selanjutnya yang lebih umum lagi adalah Allah sebutkan dalam Quran segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga disebut zikir. Segala sesuatu yang membuat kita dekat kepada Allah juga itu zikir. Contoh misalkan di Quran surat ke-3 Ali Imran ayat ke-103 ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang menyebut Allah, mengingat Allah duduk, berdiri atau dalam keadaan berbaring. Pokoknya segala sesuatu yang membuat kita dekat kepada Allah, misalkan daras ta'lim, belajar ya, mudzakarah ilmiah, yaitu semuanya adalah termasuk zikir yang di situ ketika kita lakukan dari mulai setelah salat subuh, duduk melakukan hal-hal tersebut, kebaikan tersebut sampai waktu isyraq tiba. Kemudian setelah itu kita lanjutkan hadisnya, man shallal ghadata fi jama'atin qada yadhkurullah thumma qada yadhkurullah hatta tatlu'a syams wa shalla rak'ataini minad duha. Ada kata minad duha, ada yang enggak ya. Kana lahu mithlu ajri hajjatin wa umratin tammatin. Kalau misalkan Anda lakukan itu ya, disempatkan setelah sholat subuh melakukan hal tersebut, ringan ya. Kalau misalkan kita terbiasa melakukannya, maka pahalanya enggak nanggung-nanggung. Mithlu hajjatin wa umratin tammatin, seperti pahalanya orang haji dan umrah tamah, sempurna 3 kali, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, salat isyraq itu adalah salat, ada pendapat pertama mengatakan salat isyraq itu adalah salat duha yang dilakukan di awal waktunya. Pendapat yang kedua tidak. Salat isyraq itu sendiri salat isyraq, kemudian salat duha setelahnya. Karena di hadis itu pakai kalimat summa. Summa dalam ilmu nahwu itu li ta'khir, ta'qib wa ta'khir.